tidak ada ruang aman untuk bercerita. Kenapa ya di lingkungan pendidikan kita tidak menghadirkan hal-hal seperti ini? Saya ingin berpesan bahwa di tantangan yang terus merubah kita dan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang baik, tolonglah untuk betul-betul juga menyayangi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Edukasi MAPE. Makna di balik suara. Ini merupakan episode ke-13 dari Edukasi MAPE. Nah, langsung saja ada satu kalimat yang hari ini mewakili banyak suara sunyi dari bangku kuliah, yaitu saya bernafas tapi saya tidak hidup. Kalimat itu bukan sekedar metafora, melainkan representasi dari ribuan mahasiswa yang menjalani kehidupan dengan beban mental yang tak terlihat, yang kadang luput dari perhatian kampus, dosen, bahkan mahasiswa. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023, itu mengatakan bahwa 1 dari 3 mahasiswa itu mengalami gangguan kecemasan atau depresi ringan. Nah, namun diantaranya hanya 15% yang berani untuk mencari bantuan profesional. Nah, selanjutnya dari Pusat Studi Kajian Remaja Psikologi UI pada tahun 2022, itu mengatakan bahwa ketidakpastian masa depan dan tekanan akademik dan isolasi sosial menjadi 3 faktor utama penyebab menurunnya kesejahteraan mental mahasiswa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tidak dengan hanya data, tapi melainkan pengalaman nyata bersama Presiden BEM Fakultas Psikologi UNM, yang kita akan mencoba memotret diam-diam suara mahasiswa yang tetap hadir di kelas, tapi hancur di dalam, yang aktif organisasi, tapi lelah saat sendirian. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pres karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan saya persilakan kepada Pres untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Mbak Atika. Luar biasa tadi ya opininya. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Izikran Ramadan Tahir, selaku mahasiswa semester akhir di Fakultas Psikologi Universitas Tinggi Makassar, Atika. Itu aja ya perkenalannya. Nah, langsung saja nih, Pres. Nah, sebagai mahasiswa psikologi sekaligus pemimpin organisasi, nah apa fenomena yang paling nyata yang Pres lihat terkait kondisi kesehatan mental mahasiswa akhir-akhir ini? Oke, tentang mental ya terkait jika lalu mahasiswa itu seperti apa sih permasalahan yang selalu dihadirkan, apalagi ketika narasi kesehatan mental itu mulai muncul ketika sudah masuk di abad 20-an. Saya akan mulai dari satu kutipan yang sangat menarik dari salah satu penulis buku yang bernama William Holland. Dalam bukunya bertajuk The Problem of Generation. Pada saat itu ada satu hal yang disampaikan, yakni di masa mendatang akan ada satu virus yang bisa merubah strata sosial dan juga gaya hidup. Dan dari 2 peristiwa itu kita akan mengalami kondisi shock, di mana semua percepatan itu dan gaya hidup itu menjadi satu hal yang kita harus penuhi dari waktu ke waktu. Akhirnya ada beberapa orang yang bisa beradaptasi terkait kondisi itu, dan ada juga beberapa orang yang mulai shock akan kondisi itu. Dan itu terjadi pada saat ini, di mana percepatan itu membuat kita harus terus berupaya untuk sama dengan harapan itu, harapan yang diinginkan oleh satu peradaban zaman. Akhirnya dari semua situasi itu muncullah satu karakteristik generasi yang kedepannya akan selalu berhadapan dengan kondisi tersebut. Dan nama karakteristik generasi itu adalah generasi P, generasi pengubah Indonesia. Dan karakteristik itu sebenarnya berkaitan dengan beberapa aspek, di mana empati itu muncul, di mana kesadaran sosial itu
dihadapi. Tapi ada satu dampak negatif dari karakteristik generasi itu. Apa itu? Itu adalah kita dengan cepatnya marah, kita dengan begitu cepatnya sedih, kita dengan begitu cepatnya kecewa, kita dengan begitu cepatnya mudah untuk terdistraksi dengan harapan orang lain. Akhirnya dari hal tersebut muncul sebuah permasalahan. Apa itu? Adalah kesehatan mental. Sudah seberapa banyak saat ini di kalangan mahasiswa terjadi kondisi yang membuat dia depresi, membuat dia stres, membuat dia dengan begitu cepatnya ingin untuk menyerah. Tapi saya melihat ada satu hal kenapa pada akhirnya banyak dari mahasiswa itu mengalami kondisi tersebut. Itu apa? Adalah tuntutan sosial. Sekarang tuntutan sosial itu begitu besar di kalangan mahasiswa ataupun generasi saat ini. Kenapa? Karena tuntutan sosial itu bisa muncul dari berbagai macam aspek dan dari berbagai macam ruang, entah dari ruang secara fisik ataupun ruang maya. Nah, kita coba lihat misalkan di ruang maya itu, ataupun kita selalu kenal dengan digitalisasi, itu semua umbaran kebahagiaan itu selalu ada. Umbaran terkait prestasi, umbaran terkait dampak yang dihadirkan, mulai dari lifestyle juga, gaya hidup dan sebagainya, itu menjadi tuntutan sosial dan itu besar. Dampaknya sangat besar ya. Dampaknya besar. Akhirnya ketika kita melihat hal tersebut, maka ada tuntutan juga yang muncul dari kita. Apakah kita bisa sama seperti dia dengan lifestyle yang begitu bagus, dengan prestasinya, atau justru tidak? Tapi pada akhirnya perbandingan sosial itu lahir akan kondisi tersebut atas dasar tuntutan itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya berkesimpulan bahwa saat ini dan kedepannya penyeimbang terkait tuntutan sosial dan pribadi itu akan selalu berkaitan. Dan ketika ini tidak diseimbangkan dengan satu prinsip yang jelas dalam diri kita, maka dengan begitu cepatnya kita akan melalui beberapa fase, dan fase itu akan berkaitan dengan kesehatan mental, entah itu depresi, stres, atas dasar karena kita tidak mencapai standarisasi sosial yang lahir dari lingkungan kita atau bahkan dari media sosial itu. Gitu. Nah baik, itu tadi jawaban dari Pres. Jadi tuntutan sosial itu sangat berdampak besar ya Pres. Nah selanjutnya banyak mahasiswa itu yang terlihat baik-baik saja di luar, nah tetap aktif di kelas, ikut kegiatan, namun mengaku merasa kesulitan tidur, merasa hampa dan bahkan ingin menyerah. Nah apakah ini disebut sebagai bentuk high condition depression dan bagaimana cara kita untuk mengenalinya Pres? Oke, kita akan coba mengenal lebih dalam lagi ya terkait permasalahan depresi, stres dan semuanya. Maksudnya yang berkaitan dengan kemahasiswaan atau satu hal yang paling pasti adalah tuntutan sebagai mahasiswa. Kalau kita mendefinisikan sebuah stres itu adalah hal yang akan selalu ditemui oleh setiap orang. Dan tidak semua stres itu akan berdampak negatif untuk setiap individu. Betul. Karena itu adalah bagian dari emosinya kita. Tapi stres ini kita mengarahkan kemana, itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Karena saya percaya bahwa ketika sudah ada tuntutan sosial, tuntutan akademik, dan bagi mereka yang punya jalan yang begitu berat untuk mencapai situasi yang dia inginkan, artinya adalah memilih jalan berbeda, akan selalu banyak tuntutan dan akan ada selalu masalah, dan masalah yang akan selalu dihadapi itu menimbulkan sebuah stres atas kondisi di beberapa peristiwa itu. Tapi bagi saya akhirnya
stres ini di beberapa kalangan mahasiswa bisa dikelola dengan baik. Akhirnya ketika kita bisa mengelola hal tersebut dengan baik, akan terbentuk satu karakteristik dari setiap individu itu. Karakteristik adalah orang-orang yang mampu bertahan di atas segala banyaknya kondisi yang membuat dia menyerah. Itu dampaknya. Atau bisa kita kenal dengan mental toughness. Mental dimana ketika ada permasalahan begitu berat yang menimbulkan sebuah stres, dia akan siap dengan kondisi-kondisi tersebut. Di karakteristik kedua, ada beberapa orang yang tidak bisa mengelola stres dengan baik. Nah, ciri-ciri orang seperti ini mengarahkan stres itu kepada stres yang negatif. Mulai dari dia merasa tertekan atas kondisi itu, akhirnya ketika dia merasa tertekan, dia mulai mencoba untuk mencari satu perbandingan di media sosial itu. Nah, kalau kita melihat media sosial, itu akan selalu sama dengan algoritma berpikirnya kita. Misalkan contoh, ketika kita ingin menyerah atas segala banyak kondisi, maka tontonan itu akan selalu sama. Nah, ketika hal tersebut itu muncul, maka pemikiran kita mulai mengarah kepada hal yang terus-terus negatif. Dan pikiran negatif itu akan selalu berkaitan dengan satu, kita menganggap bahwa peristiwa yang kita lalui itu adalah sebagai bentuk pengancaman untuk diri kita, di mana pengancaman ini bisa memicu satu hal yang paling pasti, membuat kita menjadi manusia yang tidak berdaya atas segala kondisi yang ada. Akhirnya ketika tontonan ini sama dengan kepribadiannya, dampaknya apa? Dampaknya adalah dia akan mengalami depresi yang begitu berat, atau selalu dikenal sebagai self-diagnose, tanpa ada bantuan dari tenaga profesional. Dan saya melihat bahwa ternyata saat ini itu terjadi di semua kalangan mahasiswa yang mengalami satu kondisi di mana dia harus mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup Ya, bunuh diri. Itu akan terjadi karena dia sudah mulai pada kondisi ada tontonan yang sama, ada peristiwa yang sama, dan ada algoritma yang sama. Akhirnya kondisi yang dialami oleh dirinya dan kondisi media sosial itu mengantarkan dia untuk mengakhiri, dan itu banyak terjadi. Tapi bagi saya itu bukan dasar kesalahan, dia juga dia hanya kekurangan di mana dia bisa bercerita, di mana dia bisa menemukan satu hal yang paling nyaman untuk menceritakan hal tersebut. Nah, itu tidak ada. Mungkin ada temannya, tapi tidak semua orang bisa bercerita. Betul. Ya, akhirnya bisa terjadi kondisi yang paling tidak diinginkan oleh semua orang. Dan ada laporan dari WHO yang menyebutkan bahwa per 4 detik setiap orang memilih bunuh diri atas dasar depresi segala kondisi ataupun permasalahan yang dialami. Akhirnya di kalangan mahasiswa ini, hal yang paling penting untuk dinarasikan kembali adalah edukasi terkait mental health, kesehatan mental. Karena menjadi mahasiswa itu adalah privilege, tapi menjadi mahasiswa juga akan ada kondisi yang begitu besar banyaknya tanggung jawab. Dan ketika ini tidak dijawab dengan begitu baik, maka justru akan melahirkan mahasiswa yang akan selalu cemas di setiap segala kondisi. Dan itu adalah hal yang paling kita tidak inginkan, untuk menjadi pribadi yang betul-betul siap berkontribusi untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, baik, selanjutnya,
Menurut Pres, apakah sistem pendidikan kita ini turut memperparah tekanan mental mahasiswa atau justru sebaliknya? Ya, kalau saya melihat bahwa justru sekarang sistem pendidikan kita sudah begitu bagus untuk melihat satu tantangan peradaban di masa mendatang, dan tidak ada yang salah terkait hal tersebut. Entah tugasnya yang begitu banyak, entah itu dari materinya yang begitu berat, atau berbagai macam tugas ataupun proyek yang diberikan oleh sistem pendidikan kita, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena semakin kita ditekan, semakin kita dituntut, itu bisa menghadirkan satu hal yang paling pasti, adalah generasi yang kuat secara intelektual dan karakter. Tapi yang perlu diperhatikan juga sebenarnya di sistem pendidikan kita adalah bagaimana sih bisa menjamin ruang bercerita untuk seluruh kalangan mahasiswa ataupun pelajar. Karena itu hal yang ternyata belum ada di sistem pendidikan kita. Pada saat di usia remaja, ketika sudah pendidikan SMA, kita sudah mempunyai itu, bimbingan konseling. Tapi itu tidak selamanya menjamin sebenarnya, karena tidak ada dasar yang paling kuat untuk menjaga dan menjamin di kalangan pelajar ataupun di kalangan tenaga profesional itu, entah dari segi gaji atau entah itu dari kejaminan hidupnya di masa depan. Nah, selanjutnya adalah di kalangan mahasiswa itu sama sekali tidak ada, yang itu disayangkan. Tidak ada ruang aman untuk bercerita, tidak ada aman untuk betul-betul bercerita terkait permasalahan yang betul-betul dihadapi. Kami di psikologi punya kesempatan itu, tapi tidak semua fakultas mendapatkan kesempatan yang sama dengan fakultas kami. Akhirnya kedepannya adalah sistem pendidikan kita itu sudah begitu menarik dan baik, tapi ada satu penambahan yang perlu dihadirkan, adalah apa itu? Ruang aman bagi setiap orang untuk bercerita. Dan itu perlu ada di setiap universitas dan di setiap fakultas. Karena ketika ini tidak hadir, saya mencemaskan satu hal di masa mendatang. Apa itu? Barangkali kampus bisa menghadirkan generasi yang kuat secara intelektual, penawaran yang begitu kuat, menghasilkan banyak karya tulis, menghasilkan banyak karya inovatif. Tapi bagaimana ketika kekayaan intelektual ini tidak dijamin oleh kekuatan mental yang begitu kuat juga? Kemungkinan yang akan hadir adalah kita akan menjadi fresh graduate yang begitu lemah mentalnya, menjadi lulusan di satu universitas yang barangkali punya permasalahan mental. Dan ketika dua hal ini bertabrakan, maka saya satu kondisi yang paling pasti, apa itu? Adalah generasi cemas di masa mendatang. Nah, selanjutnya menurut Pres, bagaimana kita bisa menciptakan budaya kampus yang tidak hanya merayakan soal prestasi, melainkan juga peduli pada kelelahan? Oke. Pertama, harus ada kolaborasi multisektoral. Kalau orang selalu sampaikan seperti itu, kolaborasi antara pihak kampus dan juga kementerian ataupun government, pemerintah. Karena kampus akan bisa bergerak ketika didukung oleh satu sistem yang pasti dan dijamin oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya, pemerintah harus menyiapkan satu struktural yang jelas ke setiap lembaga ataupun di setiap instansi pendidikan. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan kalangan mahasiswa, tapi seluruh elemen, termasuk pelajar dan masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal itu. Karena apa? Karena kedepannya satu tantangan yang paling selalu kita hadapi bukan terkait perang Palestina atau Israel,
bukan perang dagang antara Cina dan Amerika, tapi perang yang akan dihadapi oleh generasi kita selanjutnya adalah perang yang selalu berkaitan dengan diri sendiri, yang akan selalu berkaitan dengan kesehatan mental, dan ini akan selalu dihadapi di 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Ketika ini tidak ada jaminan yang kuat antara beberapa instansi ini, maka saya akan melihat justru akan ada tantangan yang tidak terselesaikan. Maka harus ada keadilan antar generasi. Di Jepang, sistem pendidikannya sudah menghadirkan satu hal yang bisa menjawab tantangan zaman, itu berkaitan dengan kesehatan mental. Kita bisa lihat sekarang Jepang itu tuntutannya sangat banyak, tuntutan antara pekerjaan, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pemerintah hadir untuk menjamin ruang aman untuk setiap masyarakatnya. Melalui apa? Melalui regulasi. Dan itu perlu dihadirkan oleh sistem pemerintahan kita sekarang. Regulasi yang aman untuk seluruh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan mental. Siapa saja elemen yang berkaitan di situ. Satu adalah Kementerian Kesehatan. Sekarang itu sudah ada regulasi yang menyangkut pautkan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Itu di dalam ranah undang-undang Kemenkes. Tapi di dalam naungan instansi pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan itu belum ada. Akhirnya adalah ketersinggungan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan itu belum klop antara satu sama lain. Akhirnya di semua elemen instansi pendidikan itu belum ada. Padahal itu yang perlu kita hadirkan saat ini, kerjasama antara masing-masing kementerian ataupun government. Kedua adalah di setiap universitas itu punya otonom kebijakan yang bisa dihadirkan, termasuk Universitas Negeri Makassar. Apa saja yang bisa dilahirkan, paling tidak ketika regulasi itu belum mendukung, paling tidak disediakan ruang aman untuk bercerita. Tenaga profesional psikolog ketika tidak mampu untuk menghadirkan banyak psikolog, paling tidak 1-2 psikolog yang bisa untuk betul-betul melihat dan mendengar semua permasalahan di kalangan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di universitas masih kekurangan tenaga profesional, kita punya mahasiswa untuk menjadi mitra berkontribusi bagi layanan kesehatan mental itu sendiri. Di UNM sendiri itu punya fakultas psikologi, punya mahasiswa psikologi yang siap berkontribusi untuk menjamin itu. Tapi itu belum hadir di universitas kita. Kami di psikologi, khususnya di lembaga badan eksekutif, punya layanan teman cerita. Tapi itu hanya program yang sifatnya bisa menjangkau mahasiswa psikologi saja, belum secara keseluruhan. Akhirnya apa yang sebenarnya perlu dihadirkan adalah keterlibatan antara tenaga profesional dan juga mahasiswa psikologi untuk menciptakan satu ruang aman bercerita, bukan hanya di fakultas psikologi saja, tapi semua fakultas yang ada di Universitas Negeri Makassar punya kesempatan yang sama seperti mahasiswa psikologi. Nah, baik, selanjutnya, menurut Pres, bagaimana kita ini mahasiswa bisa saling menjadi support system satu sama lain yang sehat tanpa menggantikan peran psikolog? Oke. Ini pertanyaan yang paling menarik karena kadangkala permasalahan itu membutuhkan siapa yang akan ditemani untuk bercerita dan dia nyaman untuk bercerita. Saya melihat satu hal yang paling pasti bahwa sebenarnya
sekarang ada juga permasalahan yang dialami oleh mahasiswa untuk bercerita. Ketika dihadapkan ke tenaga profesional, dia akan selalu takut untuk bercerita karena sudah ada stigma yang terbentuk di masyarakat bahwa ketika ada seseorang yang betul-betul datang ke tenaga profesional dianggap sebagai satu penyakit jiwa. Akhirnya stigma itulah yang membentuk adanya gap tercipta antara korban dan tenaga profesional. Bagi saya sebenarnya paradigma itulah yang pertama perlu dihilangkan antara sifat-sifat tersebut. Ibarat ketika kita sakit fisik, panas, itu butuh tenaga profesional. Tapi bukan berarti kita lemah di situ. Tapi kita ingin sembuh untuk bisa betul-betul beraktivitas dengan sehat di segala kegiatan yang akan kita lakukan. Sama juga dengan kesehatan mental. Ketika kita mengalami rasa sakit di batin kita, maka kita perlu untuk datang ke tenaga profesional untuk mendapat apa? Mendapatkan satu pendekatan yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Agar apa? Agar kita betul-betul bisa beraktivitas dengan baik juga. Seperti itu. Akhirnya ketika gap ini tercipta dan terselesaikan, maka saya rasa sebenarnya penyakit mental itu adalah bagian dari diri kita yang barangkali itu bisa menguatkan diri kita ke berbagai macam peristiwa di kehidupan kita. Itu yang pertama perlu diselesaikan. Kedua sebenarnya adalah ketika memang belum siap untuk bertemu tenaga psikolog, kita punya teman untuk mendengarkan cerita kita. Dan ketika kita memposisikan diri sebagai teman, yang bisa kita lakukan adalah tidak langsung menjudge bahwa teman kita yang mengalami permasalahan mental itu adalah orang yang lemah. Tidak. Karena ketika itu muncul, itu justru akan menurunkan trust si korban untuk bercerita. Karena menganggap bahwa ternyata justru lingkungan sosial saya menjustifikasi bahwa saya adalah orang yang seperti ini. Akhirnya trust ini menurun, akhirnya ruang cerita itu tidak tercipta. Ruang aman untuk bercerita itu sudah tidak ada. Nah, akhirnya bagi saya sebenarnya adalah teman itu lebih memposisikan diri sebagai pendengar saja, paling tidak mendengarkan. Karena ibarat ketika kita misalkan contoh punya permasalahan dan kita bercerita itu kayak energi kita tersalurkan, energi negatif kita itu keluar, dan itu perlu banget. Dan kita sebagai teman itu mendengarkan secara aktif. Ketika tidak dapat untuk menyelesaikan ataupun menghadirkan satu solusi untuk teman kita terkait permasalahan tersebut, paling tidak kita mendengarkan. Karena tidak semua permasalahan itu ada solusinya. Paling tidak dia didengarkan, diperhatikan. Ibarat seperti manusia yang memang betul-betul butuh orang lain yang bisa mendengarkan, diperhatikan, dan betul-betul layak untuk dihargai. Kayak gitu. Ya betul. Nah, selanjutnya mungkin ada step by step atau hal-hal yang bisa Pres berikan kepada mahasiswa untuk menjaga mentalnya sendiri meskipun ini lingkungannya belum sepenuhnya mendukung. Ya. Ada satu hal yang paling menarik yang perlu saya sampaikan terkait beberapa permasalahan yang betul-betul sudah lahir di kehidupan ataupun di era saat ini. Pertama, permasalahannya adalah kita kekurangan tenaga profesional di segala kondisi ataupun di segala bidang. Ada beberapa tenaga profesional itu terbagi juga. Ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan. Dan di Makassar sendiri itu masih kekurangan psikolog klinis ya, itu sangat kekurangan. Contohnya sekarang yang paling sering digaungkan oleh himpunan
lingkungannya. LMPI kata lembaga adalah pengadaan satu tenaga profesional di setiap puskesmas. So, mendukung pelayanan yang begitu baik untuk seluruh masyarakat, tapi itu belum ada. Terus kemana kita harus bercerita ketika tenaga profesional ini tidak ada? Ya pasti ke keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu bisa jadi ibu kita, ayah kita, atau teman kita. Tapi permasalahannya adalah tidak semua ayah itu paham terkait permasalahan psikologi. Karena 20 tahun ke belakang berbeda kondisinya dengan 20 tahun saat ini. 10 tahun ke belakang kondisinya tidak akan sama dengan 10 tahun saat ini. Berbeda juga ya? Berbeda juga. Permasalahan juga itu berbeda. Dan orang tua kita juga mengalami hal tersebut, tapi dengan kondisi yang berbeda dan tantangan yang berbeda. Akhirnya ketika kita bercerita kepada ibu kita, ayah kita, sangat bersyukur ketika kita mempunyai orang tua yang paham kondisi saat ini dan dia bisa memberikan solusi. Tapi kan tidak semua orang mendapatkan privilege tersebut. Tidak semua orang. Ada dari beberapa teman kita ataupun mahasiswa tidak mempunyai privilege tersebut, yang pada akhirnya hal tersebut menimbulkan satu pertanyaan, kemana lagi kita bisa untuk bercerita dengan begitu nyamannya dan bisa dengar dengan baik? Jawabannya adalah diri kita. Jawaban kita akan selalu berkaitan dengan bagaimana self diri kita ataupun diri kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang timbulnya dari lingkungan sosial yang pada akhirnya itu mengantarkan permasalahan kesehatan mental sendiri. Makanya pertempuran yang paling nyata dihadapkan di setiap kondisi dan di setiap hari itu adalah pertempuran antara diri kita, antara pikiran kita dan perasaan kita. Nah, dua hal ini adalah situasi yang akan selalu berbeda, di mana emosi kita bisa negatif, pikiran kita bisa positif, ataupun sebaliknya. Nah, ketika kita bisa memenangkan diri kita, maka itu satu hal yang sangat bagus. Untuk apa? Untuk menghadirkan pribadi yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah di masa mendatang. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk betul-betul memenangkan diri kita di setiap harinya. Ada satu konsep yang sangat menarik. Itu berkaitan dengan mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah berfokus kepada kesadaran saat ini dari fisik kita, pikiran kita. Berfokusnya adalah apa yang saya lakukan di hari ini. Itu konsep dari mindfulness. Jadi konsep mindfulness itu bukan membayangkan masa lalu, karena barangkali ada beberapa permasalahan di masa lalu yang selalu kita ingat dan perlu kita selesaikan. Dan akhirnya apa? Ketika ini tidak diselesaikan, maka ada proses di mana kita merasa bersalah atas kondisi masa lalu, yang pada akhirnya malah menimbulkan permasalahan yang begitu berat terkait kesalahan mental kita. Atau yang kedua adalah kita selalu membayangkan masa depan, apalagi kalangan generasi saat ini selalu membayangkan bagaimana ya kedepannya ketika saya tidak jadi A, bagaimana ketika kedepannya saya tidak menjadi B, bagaimana ketika nantinya saya tidak bisa menjadi orang yang betul-betul siap secara kapasitas. Akhirnya kita memprediksi masa depan itu dengan begitu banyaknya kecemasan, dan akhirnya kecemasan ini yang mengantarkan kita untuk terus berfokus kepada penyalahan di setiap kondisi. Dan itu adalah hal yang paling sulit untuk kita lepaskan. Makanya untuk menjawab hal tersebut adalah berfokus apa yang bisa kita lakukan saat ini.
kita tidak perlu membayangkan masa lalu dan kita tidak perlu membayangkan masa depan dengan begitu banyaknya kecemasan. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan hari ini sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya untuk diri kita. Entah dari segi aktivitas kita dan paling penting adalah untuk diri kita. Apa yang bisa membuat kita cinta terhadap diri kita di setiap harinya, di hari ini, di hari esok, dan hari-hari ke depan. Karena ketika kondisi ini tercipta, maka konsep mindfulness itu akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan ketika kita tidak mendapatkan layanan profesional yang begitu baik, atau barangkali kita tidak mendapat ruang cerita yang aman. Dan cara terbaik untuk menjawab itu adalah mindfulness. Nah, di mindfulness ini ada 4 key points yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah forgiveness. Nah, forgiveness ini adalah salah satu kondisi di mana kita menerima semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kita menerima permasalahan-permasalahan yang hadir saat ini. Nah, kenapa pada akhirnya harus ada seperti itu? Karena kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Semakin kita menyalahkan keadaan, semakin kita menyalahkan diri kita. Nah, akhirnya apa yang perlu dihadirkan adalah menerima kondisi tersebut. Bukan karena kita kalah, bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak menerima keadaan, tapi lebih kepada kita menyayangi diri kita. Dan saya memahami bahwa ternyata selama saya mempelajari mindfulness ini, saya sudah tidak lagi menyalahkan ataupun membuat pikiran saya harus sama dengan orang lain, atau pikiran orang lain itu harus sama dengan diri saya. Saya sudah tidak lagi memikirkan ataupun menjustifikasi pikiran orang lain. Dan tamat barangkali pikiran saya yang neoliberal dan pemikiran orang yang berbeda dengan pikiran saya, maka saya tidak akan pernah menyalahkan hal tersebut. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mempelajari mindfulness ini, kita berfokus kepada penyayangan ataupun rasa kasih sayang terhadap diri kita dan orang lain. Itu yang pertama. Kedua adalah rationality. Nah, konsep rationality dari mindfulness ini lebih berfokus kepada bagaimana kita merasionalkan segala situasi yang betul-betul bisa kita lakukan. Apalagi ketika kita membayangkan masa depan dengan begitu banyaknya kecemasan, karena harapan kita itu besar, impian kita itu besar, tapi kecemasan kita juga besar. Makanya kita selalu melakukan hal-hal yang besar dari satu situasi yang betul-betul kita inginkan. Padahal situasi-situasi besar itu tidak selamanya akan terjadi di diri kita. Ibarat ketika kita mencapai ataupun ikut lomba dengan pencapaian besar, tidak selamanya ketika kita melakukan ataupun berproses kepada hal tersebut itu sama atas dasar keinginan kita. Gak akan pernah sama, teman-teman. Akan ada kita menang, akan ada kita kalah. Dan satu hal yang paling pasti untuk menjawab ketika kita menang adalah rationality. Bagaimana kedepannya betul-betul bisa menjadi pribadi yang memaknai kemenangan tersebut. Atau yang kedua, situasi yang betul-betul tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini permasalahan yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa. Ketika dia kalah, maka dia akan menyalahkan dirinya ataupun menyalahkan penyelenggaranya ataupun menyalahkan dosennya. Ibarat ketika dosen mencoba untuk setiap harinya harus review 5 jurnal ya. Nah, kita menyalahkan dosen kita. Teman-teman, itu situasi yang betul-betul akan membuat diri kita menjadi pribadi yang stagnan dan betul-betul menjadi pribadi yang sangat sulit untuk beradaptasi. Dan cara terbaik untuk menghadapi hal tersebut adalah rationality. Nah, ibarat bagaimana misalkan contoh ketika ada tugas tersebut, kita merasionalkan bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita akan menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita merasionalkan pikiran kita, maka apa yang kita dapatkan dan apa yang kita pikirkan itu yang akan kita tuai. Itu yang kita dapatkan.
Maka ada satu kutipan yang sangat menarik dari Margaret Thatcher bahwa apa yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi kata-kata, kata-kata akan keluar menjadi satu perilaku, perilaku akan menjadi karakter kita, dan karakter itu akan menjadi takdir kita. Maka berpikirlah sebaik-baiknya, rasionalkan hal yang betul-betul begitu baik, begitu positif untuk diri kita, di mana ataupun pada kondisi yang membuat kita harus menyerah. Rationality. Atau ketiga adalah gratitude. Ini yang paling penting perlu saya sampaikan adalah perilaku bersyukur. Kenapa perilaku bersyukur ini adalah aspek yang tidak kalah pentingnya dengan dua hal yang tadi? Karena permainan media sosial mengubah keterampilan ataupun gaya hidup sosial kita. Akhirnya kita mau serba bercukupan ataupun harus serba sama kayak dia. Akhirnya kita tidak bersyukur atas pemberian Tuhan yang betul-betul diberikan saat ini. Kita mau sama seperti pencapaian dia, gaya hidup dia, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang bukan diri kita, tapi menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang lain, dan itu masalah. Itu masalah besar kita. Makanya untuk menjawab itu adalah perilaku bersyukur. Ada satu kutipan yang sangat menarik dan perlu saya sampaikan bahwa barangkali hidup kita saat ini adalah hidup yang begitu baik diberikan oleh Tuhan, tapi media sosial hadir dan merubah segala hal tersebut. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang selalu kurang atas pemberian Tuhan yang begitu baik untuk kita, tapi kita jarang untuk menyadari hal tersebut. Makanya ketika saya merasa lelah, merasa saya tidak berdaya atas situasi peristiwa yang selamanya tidak mendukung saya, maka akan selalu melihat bahwa ternyata akan selalu ada orang-orang yang ingin di posisi saya. Akan selalu ada orang-orang yang barangkali hidupnya itu di bawah dari hidup saya, tapi mereka tidak bersuara, tidak berisi, mereka mendiam dan menikmati hal tersebut. Nah, akhirnya dari hal tersebut saya mendapatkan satu hal yang paling pasti, bahwa kedepannya entah kedepannya kita mau jadi apa, maka hiduplah dengan konsep yang sangat sederhana, dan itu terbentuk dari ideal self kita, bukan behavior kita, bukan lingkungan yang membentuk kita, tapi diri kita lah yang betul-betul bisa menjawab tantangan tersebut. Karena hanya satu kata yang selalu digaungkan oleh berbagai macam orang, jikalau bukan kita siapa lagi, maka jadilah diri kita yang betul-betul kita inginkan, bukan orang lain inginkan. Karena ketika hal tersebut tercipta, saya yakin kita akan menjadi manusia yang sangat mencintai diri sendiri dan juga mencintai orang lain sesuai dengan kecintaan terhadap diri kita. Kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pres. Nah, jika Pres ini diberi satu kesempatan untuk berbicara di seluruh hadapan rektor, dosen, dan pejabat pendidikan tinggi, apa kalimat yang ingin Pres sampaikan tentang mental health mahasiswa? Satu hal yang akan saya sampaikan itu adalah tolong jamin ruang aman bercerita untuk seluruh mahasiswa. Kenapa? Karena kita butuh itu dan kami mengharapkan itu. Saya selalu merasakan bahwa kenapa ya di lingkungan pendidikan kita tidak menghadirkan hal-hal seperti ini. Akhirnya apa? Kita hanya berfokus kepada intelektual saja. Padahal untuk menjadi generasi atau pencipta generasi yang unggul itu ada tiga aspeknya: kognitif, spiritual, dan juga emosional, kecerdasan sosial. Dan ini perlu dijamin oleh kampus kita, mulai dari pendekatan kognitif, intelektual dengan berbagai macam tugas.
kedua adalah karakter emosional, kecerdasan sosial. Untuk betul-betul bisa menghadirkan satu hal yang paling pasti adalah kemampuan bertahan dan kemampuan mengembalikan keadaan di mana kita sudah kurang segalanya tapi bisa mengembalikan itu. Dan itu apa? Adalah bantuan profesional yang didukung oleh kampus kita. Ketiga adalah kemampuan spiritual. Karena saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh universitas kita, mulai dari menghadirkan kegiatan-kegiatan kerohanian atau menghadirkan salah satu lembaga yang berfokus kepada keislaman. Dan itu satu kesyukuran. Tapi satu yang belum. Itu apa? Itu adalah kecerdasan sosial atau yang berkaitan dengan mental health mahasiswa. Itu yang perlu dihadirkan. Nah, baik, terima kasih kepada Presiden Sekolah UNM yang sudah membuka suara dari sisi yang sering dilupakan, suara dari balik senyum, suara dari balik pencapaian, dan suara yang tetap bernafas meskipun belum benar-benar hidup. Untuk kamu para mahasiswa yang mendengarkan ini, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan itu adalah bentuk dari keberanian. Nah, podcast ini bukanlah akhir, melainkan awal dari obrolan yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Nah, sekian edukasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tambahkan satu closing statement? Boleh. Untuk seluruh mahasiswa di segala universitas, saya ingin berpesan bahwa di tantangan yang terus merubah kita dan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang baik, tolonglah untuk betul-betul juga menyayangi diri kita sendiri. Kita selalu mengupayakan bagaimana caranya membahagiakan teman kita, keluarga kita dengan segala upaya yang harus mengeluarkan energi material. Tapi jarang kita menghadirkan kecintaan terhadap diri kita sendiri. Sesederhana ketika mengucapkan apa kabar hari ini untuk diri saya, apa kabar untuk hari-hari sebelumnya, apakah betul-betul saya baik hari ini atau tidak. Karena menyayangi diri kita adalah menyayangi orang lain. Kita nggak bisa melakukan perubahan besar, membuat kontribusi yang besar untuk orang lain ketika diri kita tidak disayangi. Gimana caranya untuk betul-betul melakukan hal tersebut? Maka kedepannya yang perlu dihadirkan adalah bagaimana menjadi pribadi yang betul-betul menyayangi semua lini kehidupan, termasuk peristiwa orang lain dan diri kita. Kita boleh nangis, kita boleh kecewa, kita boleh marah, kita boleh bahagia, sebab itu adalah elemen yang paling penting dimiliki oleh manusia. Tapi jangan sampai rasa lelah, rasa kecewa, tangis itu membuat kita berhenti untuk melakukan satu hal yang besar di masa mendatang. Sebab ada satu kutipan dari salah satu bapak psikologi positif, Seligman, bahwa kita hari ini adalah akumulasi dari rasa kecewa, sedih, marah, dan juga bahagia. Dan kedepannya itulah yang akan membentuk siapa kita di masa mendatang, agar betul-betul Indonesia emas di 2045 tercapai dengan value yang begitu kuat dari generasi mudanya, dari segi intelektual, dan juga adalah karakter dari generasi yang tidak hanya kuat secara intelektual tapi juga kuat secara mental atas segala banyak tuntutan kontribusi yang bisa diberikan untuk Indonesia di masa mendatang. Terima kasih.